Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan latihan soal tentang gerak menggelinding ya. Dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Kita juga sudah pernah membahas beberapa soal tentang gerak menggelinding ya. Silakan kalian cek di playlist kelas 11 semester 1. Semuanya tersimpan di situ ya. Kalian juga bisa mengecek playlist-playlist yang lain, ada kelas 10 semester 1 dan 2, ada kelas 12. Ada juga playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silahkan kalian cek di bagian playlist. Ya, baik, kita mulai. Soalnya adalah tersedia dua bidang miring identik. Ya, bidang yang pertama permukaan miringnya kasar, sedangkan bidang yang kedua permukaan miringnya dianggap licin. Jadi ada dua bidang miring yang identik, perbedaannya hanya satu, yaitu permukaannya ya. Ada permukaan yang kasar dan ada permukaan yang licin. Itu saja perbedaannya. Dalam percobaan pertama, bola pejal dengan jari-jari R dilepaskan dari puncak bidang miring kasar. Kalau dilepaskan artinya benda atau bola ini bergerak ke bawah tanpa kecepatan awal. Karena hanya dilepaskan, ya kan? Beda dengan dilempar misalnya atau didorong. Kalau hanya dilepaskan, artinya benda bergerak tanpa kecepatan awal. Ya, itu percobaan pertama. Sedangkan dalam percobaan kedua, dilepaskan dari bidang miring yang licin. Sama juga dilepaskan ya, tanpa kecepatan awal. Rasio kelajuan bola di dasar bidang miring dalam percobaan pertama dan kedua adalah, jadi kita mau mencari perbandingan ya, kecepatan bola saat di dasar bidang miring ini, perbandingan bidang miring yang kasar dan yang licin. Ya, perbandingan kecepatan bola di akhir bidang miring yang kasar dan yang licin. Ya. Baik. Nah, untuk mencari kecepatan benda di dasar bidang miring, baik bidang miring kasar ataupun yang licin, kita bisa menggunakan persamaan GLBB yang kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali percepatan kali jarak tempuh benda. Ya. Dan di sini tentu jarak tempuh benda di kedua permukaan ini sama. Karena kedua bidang ini kan identik, ya. Sama, yang berbeda hanya permukaannya. Ada yang kasar dan ada yang licin. Sudut kemiringannya sama, jarak tempuh benda sampai ke dasar bidang miring juga sama, ya. Kita mau mencari perbandingan V ini, ya, kecepatan benda di akhir bidang kasar dan kecepatan benda di akhir bidang yang licin. Kecepatan awalnya tentu nol ya di kedua percobaan ini karena benda tadi dilepaskan saja. Yang belum diketahui adalah A, percepatan benda baik di bidang kasar maupun di bidang yang licin. Nah, ini yang kita mau cari terlebih dahulu. Pertama kita coba tinjau di bidang kasar, ya. Kalau benda bergerak di bidang kasar, bendanya berbentuk bola seperti ini, maka benda mengalami gerak menggelinding, ya. Dan ketika benda mengalami gerak menggelinding, artinya benda mengalami gerak translasi sekaligus mengalami gerak rotasi secara bersamaan. Ya. Kita coba analisis aspek gerak rotasinya dulu. Kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia kali percepatan sudut, ya. Nah, gaya yang menyebabkan benda ini bergerak rotasi itu hanya gaya gesek saja pada bidang kasar ini. Ya kan? Nah, gaya gesek ke belakang ya, ke belakang seperti ini atau berlawanan dengan arah gerak benda yang ke bawah ya. Itulah gaya yang menyebabkan benda bisa berotasi. Sehingga torsinya ya torsi oleh gaya gesek saja. Ya, torsi oleh gaya gesek, ya kita masukkan persamaan torsi yaitu gayanya kali, kalau dalam kasus ini maka R-nya adalah jari-jari bola. Ya, F kali R. Gaya geseknya kali jari-jari bola. I kali alfa. Kemudian ya, F sama dengan I alfa per R
Dan hubungan antara percepatan linear, ini kan percepatan linear ya, sedang kita punya percepatan sudut. Hubungan antara A dan alfa, di mana A sama dengan alfa kali R. R-nya adalah dalam konteks ini jari-jari bola. Sehingga alfa sama dengan A per R. Jadinya alfa A per R, maka A per R kuadrat di sini. Karena alfa sama dengan A per R, sehingga persamaan gaya gesek menjadi A percepatan linear per jari-jari bola kuadrat. Berikutnya untuk aspek gerak translasinya atau bergerak majunya, kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi, untuk gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. Dan gaya yang bekerja pada benda ini yang memengaruhi gerak benda hanya dua, yaitu komponen gaya berat benda yang searah dengan gerak benda, ya, komponen gaya berat benda yang searah dengan gerak benda yaitu mg sinus theta kurang gaya gesek sama dengan m kali a. Kita kombinasikan kedua persamaan ini, ya, di mana gaya gesek kita substitusi persamaan ini ke dalam, ya. Karena kedua bola ini pada dua eksperimen ini menggunakan bola pejal, momen inersia bola pejal kan 2/5 mr kuadrat. R adalah jari-jari bola, M adalah massa bola. Sehingga ya ini bisa saling membagi, R kuadratnya tinggal 2/5 MA. Kita nyatakan di ruas kanan, maka jadi tambah di sini ya. Mg sin theta tambah sama dengan MA tambah 2/5 MA. R kuadratnya sudah saling menghilangkan. M-nya bisa saling membagi, tinggal G sinus theta sama dengan 7/5A. Ini kan kalau kita samakan penyebutnya, ini kan 5/5 ya. Satu ini 5/5, 5 tambah 2 ya 7, jadi 7/5. Sehingga A, percepatan linear benda yang bergerak di bidang kasar adalah 5/7G sinus theta. Sehingga kita bisa tentukan kecepatan benda di akhir bidang miring kasar ini. Kita beri indeks 1, artinya di percobaan pertama ya. Kecepatan akhir benda kuadrat sama dengan V0-nya 0, ya kan? Tadi tanpa kecepatan awal. 2 kali 5, 10, ya jadi 10/7 G sinus theta kali jarak tempuhnya. Inilah kecepatan akhir kuadrat. Berikutnya pada benda di bidang licin atau pada eksperimen kedua, ya. Kalau benda bergerak di bidang licin, artinya tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda dan benda hanya meluncur ke bawah seperti itu. Dan gaya yang menarik benda meluncur itu adalah komponen gaya berat yang searah dengan gerak bendanya, yaitu mg sinus theta tadi ya. Ini kan sama ya, sama persis kemiringannya dan lain-lainnya, yang berbeda hanya permukaan bidang ini ya. Karena ini licin tidak ada gaya gesek, maka mg sinus theta sama ma. Ya. Sehingga A sama dengan G kali sinus theta. Ini percepatan linear benda di bidang licin, sehingga kecepatan akhirnya, ya, kecepatan benda di akhir bidang miring yang licin ini, ya pakai persamaan ini lagi, kita beri indeks 2, artinya pada percobaan 2 ya. V2 kuadrat sama dengan ini, V0-nya juga 0, sama 2 kali G sinus theta kali S. Inilah kecepatan akhir kuadratnya. Terakhir kita bandingkan ya V1 banding V2 karena kita mencari rasionya ya. Ya kalau V ya tinggal akar kuadrat ya, akar kuadrat. Ini kan pangkat 2 ya, akar kuadrat juga di sini V2-nya. G sinus akar G sinus theta kali S, dan ini juga saling membagi. Kan di sini ada G sinus theta S, di bawah juga ada G sinus theta S ya, maka saling membagi, tinggal ya akar kuadrat dari 10/7 dan per akar kuadrat dari 2. Hasilnya akar kuadrat dari 10/14. Ini 7 kali 2 ya. Ini kalau kita rubah dalam bentuk lain, ini tinggal kita bagi di atas bagi 2, di bawah juga bagi 2 ya. Pemilahan penyebut kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 14 bagi 2, 7. Maka rasionya jadi seperti ini. Akar kuadrat dari 5/7. Ya, atau akar 5, akar kuadrat dari 5 per akar kuadrat dari 7, sama ya. Baik, inilah perbandingan dari kecepatan benda di kecepatan akhir benda di akhir bidang ya.
antara percobaan 1 dan percobaan 2, ya.